Wahai anakku, sesungguhnya Rabbmu mengetahui apa yang engkau betikkan di dalam hatimu, dan Dia mengetahui apa yang engkau ucapkan dengan lisanmu, dan Dia melihat terhadap segala amalanmu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah wahai anakku dan berhati-hatilah kamu terhadap pengawasannya, pada saat kamu dalam keadaan yang tidak diridhoi olehnya. Hati-hatilah kamu dari kemurkaan Rabbmu, yang mana, Dialah yang telah menciptakan kamu dan memberikan rizki kepadamu, serta yang telah mengaruniai kamu akal yang dapat kamu gunakan di dalam kehidupanmu. Bagaimana perasaanmu ketika bapakmu melihat dirimu dalam keadaan melanggar perintahnya? Apakah kamu tidak khawatir, nantinya bapakmu akan menghukummu? Maka jadikanlah perasaanmu sama seperti itu kepada Allah, karena Dia dapat melihat dirimu di setiap kesempatan yang kamu tidak dapat melihat Dia. Maka janganlah kamu anggap enteng pada perkara apapun juga yang kamu telah dilarang darinya. Wahai anakku, sesungguhnya Rabbmu sangat dahsyat murkanya, siksaannya teramat pedih. Maka hati-hatilah kamu wahai anakku dan takutlah kamu terhadap kemurkaannya, dan janganlah kamu terperdaya oleh waktu dari kasih sayang Rabbmu dan sesungguhnya Allah menangguhkan siksaannya bagi orang yang berbuat zolim, sampai-sampai jika Dia menyiksa orang tersebut niscaya Dia tidak akan melepaskannya. Ini adalah i'afaz hadits yang mulia. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi di dalam Sahihnya dan Ibnu Majah dari Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya katakan, diriwayatkan oleh Bukhari di dalam Sahihnya nomor 4409 di dalam tafsir, dan Muslim nomor 2583 di dalam Al-Bir was-Silah, bab Tahrim az-Zalm, dari hadis Abi Musa al-Asy'ari. Kemudian beliau membaca, dan demikianlah azab Rabbmu apabila Dia mengazab suatu desa sedangkan penduduknya adalah orang-orang zalim. Sesungguhnya azabnya adalah teramat pedih. Dan diriwayatkan juga oleh Tirmidzi nomor 3109 dan Ibnu Majah nomor 4018 semuanya dari Abi Musa al-Asy'ari. Wahai anakku, sesungguhnya di dalam ketaatan kepada Allah ada kelezatan dan kebahagiaan yang tidak akan dapat dirasakan kecuali dengan mencobanya. Maka wahai anakku, pergunakanlah ketaatan kepada Allah sebagai bahan ujian pada setiap harinya supaya engkau dapat merasakan kelezatan, dan supaya engkau dapat merasakan kebahagiaan ini niscaya kamu dapat mengetahui keikhlasan diriku di dalam menasehatimu. Duhai anakku, sesungguhnya engkau akan mendapati rasa berat hati di dalam ketaatan kepada Allah pada pertama kalinya. Maka pikullah beban berat ini, dan bersabarlah padanya, sampai ketaatan tersebut engkau rasakan menjadi rutinitas yang dapat dijinakkan. Duhai anakku, lihatlah kepada dirimu ketika dulu kamu berada di bangku sekolah, kamu belajar membaca dan menulis, dan kamu diperintahkan supaya menghafal Al-Quranul Karim dengan mendiktekannya. Bukankah kamu dulu di sana benci terhadap bangku sekolah, serta gurunya, dan kamu berangan-angan supaya cepat berakhir? Nah, pada hari ini kamu telah mencapai kedudukan yang mana kamu dapat mengetahui faedah kesabaran dalam belajar di bangku sekolah, dan engkau telah tahu bahwa pengajarmu dulu berusaha untuk kebaikan dirimu. Maka wahai anakku, dengarkanlah nasihatku, dan bersabarlah di atas ketaatan kepada Allah sebagaimana engkau sabar dalam belajar di bangku sekolah, niscaya nanti engkau akan mengetahui faedah dan nasihat ini, serta akan tampak jelas bagi dirimu apabila hidayah telah membantu untuk beramal dengan nasihat ustadzmu. Wahai anakku, janganlah kamu sekali-kali beranggapan bahwa bertakwa kepada Allah adalah sholat, puasa, dan semisalnya dan berbagai ibadah yang zohir saja. Bahwa sesungguhnya bertakwa kepada Allah mencakup segala sesuatu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah di dalam beribadah kepada penolongmu. Jangan kamu anggap remeh, dan bertakwalah kamu kepada Allah pada hak-hak saudara-saudaramu. Janganlah kamu sakiti salah seorang dari mereka, dan bertakwalah kamu kepada Allah pada hak-hak negerimu. Janganlah kamu hianati Dia dan jangan kamu biarkan musuh menguasainya, serta bertakwalah kamu pada hak-hak dirimu. Janganlah kamu sia-siakan waktu sehatmu dan janganlah kamu berperilaku kecuali perilaku yang mulia. Wahai anakku,
Rasulullah telah bersabda, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, dan iringilah kejelekan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapusnya, dan pergaulilah orang-orang dengan akhlak yang baik. Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Al-Hakim dari Abi Dzar dan Mu'az bin Jabal.